Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi di acara Seruput Kopi, forum bincang-bincang isu-isu serius, tema-tema serius, dengan cara yang santai dan informal bersama tokoh-tokoh narasumber yang ahli dalam bidangnya. Kali ini kita membincangkan tema yang menurut saya menarik dan beberapa kali tampil di tayang juga di Cokro TV, yaitu tentang Islam dan perjuangan hak-hak perempuan. Kita fokus ke tema Islam dan feminisme. Baru-baru ini ada buku yang baru terbit, judulnya Menjadi Feminis Muslim. Dan buku itu terdiri dari kumpulan tulisan yang ditulis para tokoh keislaman yang bergelut dalam bidang isu-isu perempuan. Ada Kiai Haji Hussein Muhammad, ada Ibu Maria Ulfa dari Muslimat, ada Alai Najib, ada kemudian Kiai Fakih, dan last not but least ada Profesor Dr. Nina Nurmila, maaf sorry Bu, yang adalah editor buku tersebut. Nah, kita sekarang ini berada di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, dan Prof. Nina Nurmila ini adalah Dekan Fakultas Pendidikan ya Bu ya? Ilmu Pendidikan. Dan beliau adalah ahli dalam bidang kajian Islam dan gender. Nah, saya ingin ngobrol dengan Bu Nina soal term nih Bu. Feminisme dan Islam, menjadi feminis Muslim. Sebenarnya bagaimana Bu Nina melihat soal kaitan antara Islam dan feminisme ya? Karena kan di sisi lain kan banyak juga tuduhan atau sikap skeptis ya, sinis bahkan, yang mengatakan Islam itu atau agama Semit itu adalah agama yang patriarki, yang betul-betul penafsirannya dan pemahamannya dikuasai oleh laki-laki gitu. Jadi feminisme dan Islam ini gimana ceritanya nih, Bu Nina? Ya, terima kasih pertanyaannya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Orang suka menduga-duga misalnya feminisme itu gerakan membakar bra dan sebagainya gitu ya. Itu dan bagus kalau misalnya di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan ya. Saya sendiri di dalam buku saya Women, Islam and Everyday Life Renegotiating Polygamy in Indonesia, berdasarkan definisi feminisme yang ada, saya mendefinisikan feminisme itu adalah sebagai kesadaran akan adanya ketidakadilan ataupun diskriminasi ataupun penindasan terhadap perempuan berdasar jenis kelaminnya, dan upaya untuk mengakhiri penindasan diskriminasi tersebut untuk mencapai hubungan relasi laki-laki dan perempuan yang adil. Itu. Jadi ada kesadaran dan ada upaya gitu ya. Kesadaran terhadap adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan seks ya, gendernya, dan upaya untuk mengakhirinya. Ya, dan kalau definisi itu secara substantif kita lihat, maka sebetulnya perjuangan untuk mengakhiri ketidakadilan terhadap perempuan itu sudah dimulai dari sejak misalnya Nabi Muhammad SAW dengan bantuan wahyu, dia berjuang. Dari tradisi Islam sendiri sudah kita bisa temukan. Jadi gitu Rasul menyadari bahwa masyarakat jahiliyah saat itu sudah mendiskriminasi, memperlakukan perempuan tidak baik, kemudian ada upaya dari Rasul sendiri, sehingga secara substantif saya bisa mengatakan Rasul adalah seorang feminis, walaupun saat itu term feminisme tidak ada. Dan feminisme itu adalah global. It is local and at the same time global ya. Global. It is global and at the same time local. Jadi globalnya itu adalah perjuangan di seluruh universal di seluruh dunia manapun, di mana ada kesadaran dan perjuangan untuk mengakhiri ketidakadilan terhadap perempuan gitu ya. Dan kemudian lokal bentuknya bisa beragam. Misalnya bentuk perjuangan feminisme di Barat dengan di Indonesia itu beda. Misalnya kalau di Barat itu kan ada liberal feminis, karena memang waktu itu akses pendidikan ditutup untuk perempuan, sehingga kemudian mereka berjuang kepada pembukaan akses. Ada Marxis feminis, Marxis feminis, kemudian sosialis dan sebagainya, berdasarkan konteks mereka. Ekofeminis, radikal feminis, berdasarkan konteks mereka. Nah, saya lebih ingin menekankan di konteks kita sendiri Indonesia, karena di Indonesia itu saya klasifikasi di dalam tulisan saya di jurnal Al-Jami'ah itu, saya mengklasifikasi feminisme di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama sekuler feminis. Sekuler feminis itu bisa para feminisnya itu
either Christian or Muslim, any religion gitu ya, agama apapun, dan mereka ketika berjuang itu menggunakan misalnya International Convention ataupun undang-undang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian yang kedua Islamis feminis. Islamis feminis itu adalah bukan Islam feminis ya, Islamis feminis ya. Ya, mereka adalah para aktivis perempuan seperti misalnya di partai tertentu itu. Tapi mereka itu sebetulnya tidak suka dengan term feminis itu sendiri. Tapi mereka aktif di luar rumah dan mereka lebih senang disebut aktivis perempuan dibanding feminis ya, karena mereka sendiri percaya tentang complementary roles. Jadi bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah saling melengkapi, tapi laki-laki imam, perempuan itu utamanya domestik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yaitu feminis Muslim ya. Yang kedua itu masih tidak mengakui adanya egalitarianisme ya? Mungkin mereka mengakui egalitarianisme, tapi kemudian ada pematokan peran di mana perempuan itu lebih baik di rumah gitu ya, berbakti pada suami itu imam. Gitu. Tapi itu bisa dikategorikan sebagai feminis juga ini ya? hanya untuk kategorisasi saja. Sebetulnya mereka tidak suka dengan dibilang begitu, tapi mereka aktif di dalam perjuangan-perjuangan untuk perbaikan nasib perempuan, misalnya pemberdayaan ekonomi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang feminis Muslim itu saya mengkategorikan diri saya seperti yang ditulis di dalam buku Menjadi Feminis Muslim, adalah mereka yang percaya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber yang otoritatif untuk dijadikan dasar perjuangan mencapai keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, tapi selama ini Al-Qur'an sudah diinterpretasikan dari point of view patriarki sehingga menghasilkan interpretasi patriarki. Untuk itu maka perlu reinterpretasi. Sehingga yang dilakukan oleh feminis Muslim adalah melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran ataupun isu-isu yang seringkali dibuat untuk merendahkan perempuan. Gitu. Ini soal kaitannya dengan reinterpretasi Al-Quran ini menarik, Prof. Nina. Karena kan yang kita tahu, setahu saya kan ada gerakan KUPI itu ya, Komunitas Ulama Perempuan Indonesia, dan Bu Nina kan salah satu pencetus dan juga yang sangat aktif di dalam gerakan tersebut dan cukup vokal, dan saya kira ini juga tidak semua negara Muslim punya ya. Sebuah gerakan ulama perempuan yang mencoba melakukan reinterpretasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah ya, tentu saja. Bisa diceritakan nggak Bu Nina tentang apa yang dilakukan oleh KUPI terkaitannya dengan upaya tadi reinterpretasi ajaran Islam sehingga ini menjadi sebuah gerakan feminis Muslim? Oke, jadi saya perlu cerita singkat tentang KUPI ya. KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dilakukan pada tahun 2017 dan sekarang kita sedang bersiap-siap untuk melakukan KUPI yang kedua di Jawa Tengah, di mungkin kapan daerah tahun ini juga. Oktober ya, tahun ini mungkin ya. Ini sudah persiapannya sudah dilakukan gitu ya. Kita ingin regularly setiap 5 tahun sekali, dan itu diselenggarakan oleh 3 LSM. Yang pertama adalah Alimat. Alimat itu gerakan untuk mencapai keadilan di keluarga Muslim. Itu pendirinya juga Kiai Husain Muhammad. Kiai Husain Muhammad itu pemirsa itu adalah seorang kiai di Cirebon ya. Yang sangat getol dengan isu-isu perempuan juga. Dan sangat sufi ya beliau. Saya diajak oleh Kiai Husain Muhammad itu tahun 2009. Ya kan memang Alimat itu didirikan tahun 2009 gitu ya. Pertamanya waktu saya diajak juga kan Alimat itu kan ulama perempuan. Walaupun saya waktu itu 2009 itu udah doktor ya. Saya tamat S3 itu 2007. Ketika kemudian saya diposisikan dalam kelompok namanya Alimat ulama perempuan, sebetulnya karena itu adalah against mainstream gitu Itu sempat mempertanyakan juga kepada diri saya, ulama itu bukan hanya laki-laki ya, ulama itu bisa juga perempuan. Oh iya, kalau kita lihat definisi ulama itu kan orang yang memiliki ilmu. Masa saya sudah completing until the highest degree gitu ya, sampai S3. Dan harusnya bukan hanya ilmu agama kan. Jadi harusnya bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, dan bukan hanya ilmu agama harusnya. Definisi ulama itu loh Bu. Kan harusnya ulama itu ya orang yang punya keilmuan, keahlian gitu ya. Nah tapi menarik nih soal Alimat itu. Jadi ada Alimat,
Itu, ya, Alimat, kemudian yang kedua penyelenggaranya Rahima. Rahima itu adalah pusat informasi untuk hak-hak reproduksi perempuan, dan kemudian yang ketiga adalah Fahmina. Itu ketiga organisasi ini semuanya yang mendirikan Kiai Hussein Muhammad. Jadi Fahmina di Cirebon itu isunya bukan hanya gender tapi juga pluralisme, demokrasi, ya, kemudian Rahima juga tentang hak reproduksi dalam Islam, kemudian Alimat itu. Jadi tiga inilah yang menjadi penyelenggara, dan kita menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017 di Kebonjabu. Kebetulan Kebonjabu itu adalah pesantren yang dipimpin oleh Ibu Nyai Masrifah Amfa. Dia adalah seorang perempuan gitu ya. Jadi di situ kita berkumpul, banyak sekali yang hadir, bukan hanya dari ulama seluruh Indonesia tapi juga banyak observer dari luar negeri, kemudian publikasinya juga banyak ya. Nah, kembali ke soal tadi Bu, soal reinterpretasi ini kan penting nih. Kan salah satu misi atau tujuan utama dari gerakan feminis Muslim ini kan melakukan reinterpretasi ya. Dan tadi setelintas Bu Nina menyinggung tentang buku Bu Nina mengenai ayat-ayat poligami ya. Nah, itu kan yang salah satu yang menjadi isu rame ya di Indonesia sekarang kan soal poligami kan. Dan sekarang kan kita tahu malah justru ada yang seakan-akan poligami itu adalah simbol kesalehan. Kalau yang menolak poligami itu seakan-akan adalah menolak ajaran Islam gitu. Itu gimana Bu Nina melihatnya itu? Soal ayat-ayat poligami itu. Sebetulnya di banyak tulisan saya memang saya banyak melakukan reinterpretasi, bukan hanya dari saya, tapi saya juga presenting yang orang lain lakukan. Isu-isu yang pernah saya angkat dalam reinterpretasi itu memang di poligami itu memang disertasi saya memang tentang poligami yang di buku Women Islam and Everyday Life in Indonesia itu. Dan di dalamnya adalah bahwa saya menyajikan misalnya dalam fikih itu saya bagi kepada 3 kategori dalam isu poligami, yaitu pertama yang membolehkan, yang kedua yang membolehkan asal adil, dan kemudian yang ketiga adalah yang mengharamkan. Karena yang ketiga ini jarang diungkap gitu, dan itu penjelasannya panjang sebetulnya. Tapi singkatnya kalau kita membaca ayat surat An-Nisa ayat 3 sampai selesai aja, sampai fawahidatan misalnya setidaknya gitu ya, itu kita akan melihat bahwa Islam itu memerintahkan monogami. Tapi ketika ayat itu dipotong, tidak dibaca sampai selesai, maka orang hanya merujuknya fankihu matau balakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba, seolah-olah bahwa Islam itu memerintahkan untuk poligami, padahal belum selesai itu. Memang Islam itu memang merevolusi tradisi jahiliyah itu secara bertahap ataupun tadriji, dari tidak terbatas kepada dibatasi 4. Jadi pada masa jahiliyah itu tidak terbatas. Gitu ya? Kemudian dibatasi 4, tapi main ideas utama yang ingin disampaikan ayat itu adalah fawahidatan, perintah bermonogami. Dan hanya kitab suci Al-Quran saja yang secara eksplisit memerintahkan bermonogami. Jadi kenapa waktu itu zaman Nabi 4? Karena memang watak dari berangsur-angsurnya itu Bu ya. Jadi nggak bisa dari tidak terbatas menjadi langsung 1 gitu ya. Tetapi spiritnya adalah perintah bermonogami. Perintah untuk bermonogami. Karena itu lebih dekat, dzalika adna alla ta'ulu, seperti itu. Tapi ini masalah kontroversial, karena ini adalah masalah kontroversial, sehingga kemudian saya menyebutkan bahwa saya mengkategorikan pemahaman umat Muslim terhadap isu poligami ada 3, dan ketiga-tiganya itu ada, sehingga kemudian orang ketika saya mengatakan itu haram, orang tidak mengatakan itu dari barat, tidak. Sebetulnya pengharapan poligami itu sudah dicetuskan oleh Abduh yang wafat tahun 1905. Muhammad Abduh itu tokoh reformis Muslim dari Mesir ya. Betul, dan di dalam tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rosyid Ridho itu kalau dilihat di tafsir surat An-Nisa ayat 3, beliau itu mengatakan ta'adduduz zaujah muharramun qat'an indal khauf li adamil adli. Ini tegas sekali bahwa poligami itu diharamkan, pasti diharamkan karena khawatir tidak adanya keadilan. Jadi ta'addudul zaujat muharramun qat'an. Tuh, ada muharramun udah qat'an. Indal khauf li adamil adli. Li adamil adli, karena kekhawatiran tidak adanya keadilan. Poligami itu diharamkan mutlak, karena diharamkan secara qat'i, secara mutlak karena khawatir
tidak adanya keadilan. Ya. Itu pernyataan Muhammad Abduh ya. Dalam tafsir Al-Manar. Dan Muhammad Abduh itu saudara-saudara itu adalah Syekh Al-Azhar, dia mufti ya, mufti agung Mesir saat itu dan tokoh pembaharu Islam. Jadi artinya ini sesuatu yang memang sebenarnya diakui dalam tradisi Islam. Sudah ada, cuma kemudian mungkin dilupakan atau sengaja dikubur ataupun tidak dipopulerkan gitu. Nah, kembali ke soal tadi soal menjadi Muslim feminis gitu ya, menjadi feminis Muslim. Menjadi feminis itu Muslim. Beda nggak sih menjadi Muslim feminis dengan menjadi feminis Muslim? Nggak terlalu ya? Itu tadinya tuh buku itu didesain menjadi judulnya tuh On Being Muslim Feminist. Muslim Feminist is an English term ya, tapi Feminist Muslim Indonesian term karena kan DM-nya itu beda. Ya, itu ininya dari segi pergerakan atau program-programnya gitu, Bu Nina, itu seberapa jauh itu upayanya untuk misalnya mendiseminasikan lah, menyebarkan supaya itu menjadi isu yang bergulir di masyarakat sehingga reinterpretasi terhadap ajaran Islam itu tetap dalam kerangka tadi menghargai perempuan, kesetaraan gender dan melawan penindasan. Itu kita apa yang dilakukan? Kita menulis ya, publikasi. Jadi sejak misalnya Kiai Hussein sebelum mendirikan Alimat juga dia sudah berkumpul dengan Ibu Sintar Nuria menulis ulang misalnya Ukudulujen, counter terhadap Ukudulujen dan menghasilkan buku misalnya Kembang Setaman Perkawinan, Wajah Baru. Ukudulujen itu kitab yang populer di pesantren ya? Iya, yang dikarang oleh Nawawi Al-Bantani yang dinilai itu menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki gitu ya. Jadi kita menulis ya. Jadi sudah ada kita counter terhadap existing patriarchal interpretation gitu ya. Saya sendiri menulis di hampir banyak artikel di jurnal itu tentang reinterpretasi, entah itu tentang women's leadership ya, tentang waris. Nah, kemudian ada Fakihuddin Abdul Qadir, dia juga productive writer ya, dia menggulirkan ataupun memperkenalkan mubadalah, metodologi untuk membaca Al-Quran dari perspektif kesalingan, bahwa ketika misalnya kesalingan mutual ya. Iya, mutual. Jadi ketika Al-Quran misalnya Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa, itu kan seolah-olah perempuan diposisikan sebagai objek dari syahwat laki-laki. Itu harus dibaca juga kebalikan, bahwa kalau memang karakteristiknya sama, itu harus dibaca juga bahwa binar rijal juga gitu. Jadi sama-sama, karena ada ketertarikan dari perempuan ke laki-laki, ada laki-laki kepada perempuan. Atau sama halnya dengan misalnya ketika ayat surat An-Nisa mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah para perempuan itu dengan baik. Itu sama saja sebetulnya perintahnya wa ashiruhum bil ma'ruf juga gitu. Jadi suami istri harus saling memperlakukan dengan baik gitu pasangannya. Itu yang disebut sebagai kesalingan ya, Bu? Iya, mubadalah. Iya. Nah, terus ini Bu, ini yang terakhir karena waktu kita juga terbatas ya. Soal Muslim feminis itu atau feminisme dan Islam itu kan kayak tadi intinya itu kan soal reinterpretasi ya. Reinterpretasi ajaran Islam agar sesuai dengan spirit agar mendekatkan kepada keadilan Allah, karena kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Adil, tidak mungkin firman Allah itu mendukung ketidakadilan. Sehingga kemudian kalau ada orang membacanya, bahkan menggunakannya untuk melegitimasi ketidakadilan, yang salah itu bukan Qur'annya, tapi cara metodologi dia membaca. Oke, saya kira ini penting sekali ya, poin soal bahwa payung besarnya itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan Maha Adil gitu ya. Sehingga relasi gender atau bahkan relasi manusia harusnya berbasis kepada keadilan gitu ya. Nah, ini sebelum kita mengakhiri, Bu Nina, mungkin ada semacam concluding remarks gitu, pernyataan tentang bagaimana Bu Nina melihat soal hubungan feminisme dan Islam atau soal buku tersebut ya. Kalau pemirsa nanti pengen mendapatkan bukunya nanti bisa dilihat di layar ya, buku yang tadi yang disebutkan oleh Menjadi Feminis Muslim. Silakan Bu, sebagai kata penutup. Ya, ada satu term yang penting dalam kaitannya dengan feminisme, yaitu patriarki. Ya, patriarki itu adalah sebuah sistem yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Dan itu sebetulnya saya setuju dengan Asma Barlas dalam bukunya Believing Women in Islam, bahwa Islam is against patriarchy.
Karena Islam adalah agama keadilan, sementara patriarki mempertahankan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Sayangnya gitu ya, tidak sedikit umat muslim yang confused gitu ya, bingung, tidak bisa membedakan mana ajaran Islam, mana nilai patriarki gitu. Saya berharap dengan mengenal lebih dekat feminis. Nilai patriarki itu budaya itu ya. Budaya yang pokoknya harga mati yang namanya laki-laki itu harus selalu di atas perempuan. Dan itu bukan Islam, justru Islam itu mendobrak ketidakadilan dan melawan patriarki. Seperti misalnya dalam ayat-ayat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu wali satu sama lain. Itu secara tegas dituliskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Tapi kemudian dalam fikih yang patriarki, perempuan nggak boleh menjadi wali. Mohon dibedakan antara nilai patriarki dengan nilai Islam yang pasti mendukung keadilan tanpa melihat jenis kelamin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum terakhir Bu, waalaikumsalam. Tapi sebelum terakhir, ini sebelum saya lupa. Jadi kan kalau kita lihat bahwa Kiai Haji Hussein Muhammad itu kan seorang feminis ya. Terus kemudian Kiai Fakih itu juga feminis. Itu berarti kan feminis Muslim atau feminis secara umum itu nggak harus perempuan ya. Maksudnya pejuang feminis itu nggak harus perempuan. Jadi justru banyak juga tokoh-tokoh laki-laki yang melawan terhadap patriarki gitu ya. Betul, itu juga pertanyaan penting. Terima kasih untuk diberi kesempatan itu. Jadi kita mengatakan ulama perempuan. Ulama perempuan itu not biological, tapi ideological. Karena bisa saja perempuan juga sangat misoginis dan patriarkis. Misoginis itu membenci perempuan. Perempuan-perempuan yang mendukung poligami masuk ke rumah tangga orang, dia memang perempuan, tapi dia patriarkis dan misoginis. Tapi Kiai Hussein secara biologi ataupun Fakihuddin atau Marzuki Wahid, dia biologically dia laki-laki, tapi secara ideologis mereka ingin memperjuangkan nasib perempuan gitu. Karena being feminist should be achieved through learning. Nggak bisa biologically hanya karena perempuan dia menjadi feminis, tidak. Tidak otomatis karena perempuan maka dia feminis. Tidak. Sebaliknya karena laki-laki tidak dengan sendirinya pro patriarki gitu ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu Nina Nurmila. Perbincangan yang sangat mencerahkan, dan semoga ide-ide feminisme, kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan, anti penindasan itu juga menjadi spirit yang melatari penafsiran atau interpretasi umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.